wabah COVID-19 dan mengharuskan kita melakukan social distancing. Lalu akhirnya proses perkuliahan pun dilakukan secara daring, sehingga menyebabkan banyak di antara mahasiswa yang mempunyai beberapa kendala dalam proses perkuliahan tahun ini. Inilah keadaan mahasiswa selama pandemi COVID-19 dalam proses perkuliahan daring. Hari ini merupakan hari pertama kami masuk dalam pembelajaran perdana online. Semua mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam kelas F memasuki ruang Zoom kuliah perdana online mata kuliah Akidah Akhlak Apakah dan kalian sudah siap dosen untuk pun perkuliahan memulai hari ini? perkuliahan. Baik. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai materi kita hari ini, yaitu akidah akhlak. Jadi kita masuk dulu, apa sih akidah dan akhlak itu? Oke, baik. Akidah yaitu kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas dan diterima oleh akal. Dalam proses perkuliahan daring ini, ada mahasiswa yang bisa mengikuti perkuliahan dengan serius dan ada juga yang acuh, sehingga dosen pun harus menegurnya. Itu siapa yang tidur? Muhammad Rifal, Bu. Astagfirullah. Kenapa? Muhammad Rifal, dia merupakan salah satu mahasiswa yang selalu lalai dan kurang memperhatikan penjelasan dari dosen. Dan terkadang dia tertidur ketika sedang mengikuti kuliah online. Iya, kamu tidak dengar, kamu tidur. Iya, Bu. Seminta maaf, Bu. Coba, siapa yang bisa menjelaskan materi yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Atas nama Ika Indarwati. Baik, Ika silakan jelaskan dulu. Baiklah, seperti yang telah saya jelaskan. Saya pun menjelaskan kembali materi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh dosen, dan perkuliahannya pun berjalan dengan lancar. Hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima. Tak hanya berhenti di persoalan acuh, kendala lain pun dialami oleh salah satu temanku. Ia adalah Suci Adelia. Dia merupakan mahasiswa dari kalangan kurang mampu, dan ia kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet. Ketika Suci sedang mengirim tugas dalam aplikasi belajar, tetapi ternyata tugasnya tidak dapat terkirim dikarenakan paket kuota internetnya telah habis. Kemudian dia pun datang kepada ibunya untuk meminta uang membeli paket kuota internet. Oma, uang tapi Untuk apa lagi uang? ambil paket hari ini tidak ada paketku. Bagaimana bisa mau zoom sebentar tidak ada paketku? Ada ji uangku di sini nak, tapi cuma untuk beli beras. Kalau kamu belikan paket kita ndak makan di besok karena ndak ada beras tak. Astagfirullah, bagaimana nih pada kasihan? Kita juga kan hidup tak susah terus. Kalau kau tidak mau hidup susah, kau pergi di sana tinggal sama orang lain. Ndak bisa kau izin dulu untuk hari ini saja. Bilang kau sama temanmu habis paketmu. Ya paling mah, berjalan dulu temanku. Akhirnya, Suci pun mengirim pesan ke saya untuk meminta izin tidak masuk dalam perkuliahan daring hari ini. Perkuliahan pun masih berlangsung
dan dosen pun mulai menanyakan perihal kehadiran Baik, dari sudah para jelas ya mahasiswa. dari penjelasan saudari Ika. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Saya lihat hari ini satu orang yang tidak hadir. Suci Adelia, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Dia bilang, Bu, paket kuota belajarnya sudah habis. Jadi hari ini dia izin tidak masuk kuliah. Saya tidak menerima alasan apapun itu ya. Karena apapun yang kalian hadapi, itu resiko kalian. Kalian itu sudah mahasiswa, jadi ya harus berusaha. Nggak bisa juga begitu tuh Bu. Kita itu harus mengerti juga keadaannya kita sebagai mahasiswa. Karena bukan juga maunya kita kalau masalah ekonomi Bu. Iya, Bu, apalagi kita ini, Bu, banyak yang berkendala dalam hal ekonomi. Nah, maka dari itu, teknologi sekarang kan sudah semakin canggih. Jadi, manfaatkanlah peluang itu dengan mencari referensi yang bisa membuat kalian itu lebih produktif, serta bisa memberikan keuntungan untuk kalian agar dapat mengurangi beban ekonomi kalian ya. Akhirnya, dosen pun membacakan soalnya serta mengakhiri perkuliahan online untuk hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dulu ya. Ibu kasih tugas dan dikumpulnya nanti itu minggu depan ya. Dan tugasnya itu cuma satu nomor. Jadi kalian tulis ya. 1. Tulis lagi. Bagaimana pendapat kalian ketika Pak Rival diberi pinjaman sebesar 1 juta, tetapi utangnya itu tak kunjung dibayar? Apakah hal ini termaksud baik atau buruk? Berikan penjelasan kalian menurut pendapat kalian saja ya. Oke, Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai juga. Keesokan harinya, ketika berada di dalam kamar, saya baru teringat bahwa Suci belum mengetahui jika kemarin dosen memberikan tugas. Saya pun langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Suci untuk memberitahukan dia bahwa dosen telah memberikan tugas. Setelah mendapat pesan dari saya, Suci akhirnya dia mengerjakan tugasnya. Tetapi dia pusing dikarenakan dia tidak tahu bagaimana untuk mengerjakannya. Dan akhirnya dia pun meminta tolong kepada ibunya untuk membantu menjawab soal tersebut. Oma, tak bantu saya jawab soalku? Apakah soalnya? Nih. Bagaimana saya mau jawab ini? Utangku saja sebelum dibayar. Ini toh, Mak. Pendapatnya kita baik atau tidak? Namanya juga orang tidak bayar utang berarti tidak baik. Iya, Pak Mak. Setelah mendapat jawaban dari sang ibu, akhirnya Suci pun mengerjakan tugasnya. Kami para mahasiswa berharap perkuliahan online bisa segera berakhir. Karena walaupun banyak usaha yang dapat kami lakukan dan banyak waktu luang untuk kami, tetapi tetap saja kuliah offline lebih menyenangkan. Yang kami harapkan untuk saat ini bukanlah materi yang begitu banyak, tetapi ilmulah yang paling utama. Apalah arti simbol atau julukan yang kami dapatkan dari gelar sarjana, jika ilmu pun kami tak punya.